Lilitan yang saya bagikan bahwasanya ASI eksklusif itu pemberian ASI kepada anak usia 6 bulan ya Ibu. 6 bulan tanpa makanan atau minuman tambahan kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan. Nah, apa sih manfaat dari ASI eksklusif ini? Apa sih manfaat dari ASI yang kita berikan selama 6 bulan? Yang pertama dapat kita lihat pada bayinya memenuhi kebutuhan gizi bayi sampai 6 bulan. Yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit. Yang ketiga mendukung tumbuh kembang optimal. Yang keempat meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi. Jadi ibu-ibu sebenarnya yang paling penting itu bukan susu formula melainkan ASI. Jadi untuk ibu-ibu semua, kalau semisal ASINya lancar dan mencukupi untuk bayinya, cukup ASINya saja yang diberikan, tidak usah diberikan sufor ya ibu. Nah, apa sih keuntungan untuk ibunya juga selain untuk bayi? Ada juga keuntungan untuk ibunya. Yang pertama, mempercepat pemulihan setelah melahirkan. Nah, kalau kita kasih ASI kan Bu, secara tidak sadar atau bahkan kita juga sadar, rahim kita itu berkontraksi Bu. Jadi dia mempercepat pemulihan rahim kita. Yang kedua, mengurangi resiko perdarahan pasca persalinan atau setelah melahirkan. Nah, kontraksi itulah yang mencegah perdarahan pada ibu yang setelah melahirkan yang memberikan ASI pada bayinya. Yang ketiga, menunda kehamilan secara alami. Jadi ibu-ibu yang ASI eksklusif atau hanya memberikan ASI saja kepada bayinya, itu sebenarnya tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dia 80-90% dia mencegah kehamilan. Tetapi perlu, ini kan yang alami, jadi resikonya kan memang kemungkinan besar bisa gitu. Tapi dengan kita memberikan ASI eksklusif ini salah satu KB alami mencegah, tapi selama 6 bulan ya ibu. Dan yang terakhir menghemat waktu dan biaya. Jelas ya, kalau ASI kan jelas tidak mungkin susu formula kan ibu. Gimana sih cara menyusui yang benar? Yang pertama, posisi ibunya harus nyaman dulu, harus rileks. Jangan, kadang kan kita menyusui biar bayinya nyaman, kadang kita tegak gini gitu kan. Ambil aja dulu posisi yang nyaman agar saat menyusui bayinya enak, ibunya juga enak. Yang kedua, bayi menghadap ibu, seluruh tubuh bayi tersangga. Gini dia Bu. Ini. Nah. Coba Bu ini. Iya. Enggak Bu. Saya juga punya bayi di rumah. Anak saya juga 3 bulan setengah. Dia gini deh Bu. Nah, contoh nih. Ini bayinya harus tersangga penuh dia. Ini boleh. Nah, arahkan dia gini Bu. Nah, nyaman bayinya. Ibunya juga harus nyaman. Ambil posisi yang nyaman. Jangan cuma bayi nyaman, ibunya nggak nyaman ya. Oke? Yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar. Tahu kan Bu? Bibir bayi ini harus seperti dower dia. Dower membuka mulut pas di arah putingnya. Jangan hanya putingnya aja. Yang bulatangnya itu Bu, yang hitam harus masuk ke dalam mulut bayi. Oke? Baru, nah yang keempat itu puting dan areola masuk sebagian ke mulut bayi. Yang kelima, dagu bayi menempel pada payudara. Yang keenam, isapan bayi dan dalam dan pelan. Tips berhasil ASI eksklusif yang pertama, mulai menyusui segera setelah bayi lahir atau IMD. Pas pertama kali lahir, bayinya langsung dikasih ASI nggak Bu? Kalau di rumah sakit ya? Rumah sakit enggak ya? Nggak dikasih sama perawatnya? Karena ibu-ibu juga nggak minta sama perawatnya. Disuruh nunggu 24 jam Pak. Oh iya, cuma saya memang saya minta bayi saya karena sudah keluar dia ASI yang pertama. Itu namanya kolostrum, memang itu bagus. Jadi pas ASI saya keluar, saya minta langsung bayinya dikasih kok kalau kita minta. Yang kedua, berikan ASI sering mungkin. Sebenarnya kalau ASI ini nggak ada di rumah per 2 jam, nggak ada. Kapan dia minta di situ kasih. Tapi kalau bisa jangan lewat dari 3 jam nggak menyusui bayinya. Oke? Yang ketiga, pastikan posisi dan penekatan menyusui benar. Yang tadi saya praktekkan ya Bu. Hindari pemberian dot, empeng, dan makanan minuman lain. Ada yang udah pakai?
semprot, empeng. Empeng ada? Nggak ada ya? Oh, udah pada pakai empeng ya? Kalau nggak dipakai kan rewel ya Bu? Iya ya. Kalau dilepas juga rewel. Kalau bisa sekali-sekali dilepas saja. Memang sih kalau kita kasih empeng ini Bu, mengubah struktur gigi ini, takutnya nanti kalau misalnya udah lama dipakai empeng sampai umur 2 tahun, mau dia jadi gimana gigi maju ya. Itu takutnya, makanya jangan sering mungkin dikasih empeng yang berat, nggak apa-apa lah, karena kan nggak semua strukturnya dikalkulasi kan. Sebenarnya bagusan itu pakai speed atau alat suntik itu semua pelan-pelan pakai sendok. Kalau dari ininya medisnya, gitu. Saya anjurkan sebenarnya pakai dulu gitu Bu. Berikutnya minta dukungan dari suami keluarga. Oh ini jelas ya Bu, kalau misalnya suami nggak mendukung, stres juga pasti mempengaruhi ASI ya kan Bu. Kalau kita begitu ya. Nah sejauh ini ada mau ditanya Bu? Atau lancar semua seperti sini? Oh syukur ya Bu, berarti dukungan suami top lah di sini. Karena kalau suami nggak mendukung, stres pasti ASInya seret. Iya, pasti ASInya nggak lancar. Seret. Asinya pasti nggak lancar, iya kan? Kalau nggak ada dukungan keluarga, terutama tidak ada mertua, ya kan ya, pasti asinya nggak lancar. Oke, berarti aman semua di sini ya Bu. Oke, dibawa pulang lah livetnya ya, dibaca-baca di rumah ya Bu. Makasih buat waktunya Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata